Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Ini doa yang luar biasa di mana kita harus mengembalikan segala pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui apapun kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya dengan benar dan mudahkanlah kami untuk terus menambah ilmu-Mu. Dan dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua ilmu itu bernilai manfaat dan semua yang Allah berikan, semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekelas malaikat pun menyandarkan keilmuannya hanya kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu sedikit pun. Itu semua milik-Mu. Engkaulah yang Maha mengetahui. Lihat bagaimana malaikat juga menyerahkan seluruh keilmuannya kepada Allah. Itu bukti bahwasanya tidak ada yang kita ketahui, tidak ada yang kita miliki kecuali semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua yang kita ketahui itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Nabi pun ngajari minta doa agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi doa itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu menandakan bahwasanya mungkin banyak sekali pengetahuan, banyak sekali ilmu, dan kadang-kala memang ilmu itu tidak menjadi manfaat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kitanya yang tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Semoga Allah SWT mengajarkan kita sesuatu yang bernilai manfaat buat kehidupan kita, terutama untuk bekal kita berpulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu nikmat yang luar biasa, satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada setiap manusia. Kenapa saya bilang nikmat? Karena kehidupan itu ada nikmat, ada azab. Kalau di kuburan, kalau dikubur di alam barzakh, nikmat itu ketika kita selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat lalu tidur seperti tidurnya pengantin sampai hari kiamat. Itu nikmat ketika di alam barzakh. Dan azab ketika di alam barzakh atau di alam kubur adalah ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan disiksa sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nikmat di dunia saat kita berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan pasangan dan kita bisa hidup tenang sampai hari kiamat atau sampai kematian kita. Sebaliknya bisa jadi azab saat kita tidak mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan pasangan dan kita mendapatkan siksaan berupa kekangan, berupa segala hal yang menjadi tekanan di dalam kehidupan sampai hari kiamat. Makanya kita katakan hidup di dunia ada nikmat dan azab, dan nikmat di kuburan juga ada nikmat dan azab, nanti di akhirat juga ada nikmat dan azab. Kita hidup hanya antara dua itu. Dan kenikmatan seseorang ketika mendapatkan pasangan yang bisa menyebabkan dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunianya. Itu dulu. Kita tidak berbicara soal kebahagiaan akhirat karena kita tidak bisa menyandarkan kebahagiaan akhirat kita kepada orang lain. Selalu saya ulang-ulang kalimat ini bahwa kita tidak bisa menyandarkan kebahagiaan kita kepada orang lain, termasuk kepada pasangan. Suami tidak bisa menyandarkan kebahagiaannya kepada istri, begitupun sebaliknya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain karena kebahagiaan itu kita sendiri yang mencarinya. Kenapa? Sejatinya kita lahir itu sendirian. Dan kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami itu telah menciptakan kalian sendirian dan kalian akan kembali nanti sendirian sebagaimana kalian diciptakan. Artinya jangan selalu menyandarkan bahwasanya kita ini akan hidup bahagia kalau punya pasangan yang begini. Kita itu akan hidup bahagia kalau misalnya didampingi oleh pasangan begini. Sadarlah wahai para penghayal bahwa mendapatkan pasangan tidak menjamin kebahagiaan atau tidak menjamin keselamatan hidup kita. Maka jangan sandarkan itu semua kepada orang lain karena kita akan kembali masing-masing. Dan kita akan mengurus urusan hidup kita masing-masing.
Maka hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kriteria untuk menjadi pasangan idaman. Dan kata pasangan itu dua belah pihak. Pasangan itu berarti dari sisi laki-laki dan dari sisi perempuan. Yang namanya pasangan, Allah SWT ciptakan itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dalam surat Al-Hujurat, Allah SWT berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Itu sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa yang disebut pasangan adalah laki-laki dan perempuan. Dan demi Allah, tidak ada satupun ayat yang memberikan kita gambaran bahwasanya pasangan itu boleh sejenis. Laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Sebagaimana yang sedang dilegalkan di zaman sekarang. Sebagaimana orang sedang bersuara dan semua orang berlomba untuk mencari kesempatan menyuarakan kesesatan dan penyimpangannya. Apakah ada toleransi untuk penyimpangan? Jawabannya tidak ada. Kita tidak boleh mentoleransi penyimpangan. Kalau misalnya penyimpangan, kita harus kasih tahu. Kita harus tegur dia, meluruskannya, itu bagian dari peduli pada penyimpangan tersebut. Dan kalau kita membiarkannya, itu bagian dari kita tidak peduli kepada orang-orang yang menyimpang. Kita harus tolong saudara kita yang terzalimi dan yang zalim. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zalim awil mazlum. Tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Kita tolong dua-duanya, yang nyimpang dan yang menyebabkan dia nyimpang, kita tolongin dua-duanya. Itu tugas kita untuk menegur bahwa yang disebut sebagai pasangan itu berarti laki-laki dan perempuan. Saya pengen bahas dari sisi bahasa Arab. Bahasa Arab itu di dalam ayat Al-Quran khususnya menggunakan kata zaujun. Zaujun, zai, waw, dan jim. Itu artinya pasangan. Dan zauj itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan sendirian, itu berarti maknanya pasangan. Bisa suami atau istri. Tapi kalau zauj disandingkan dengan zaujah atau disandingkan dengan imro'ah atau kalimat lain, berarti zauj bermakna suami. Zaujah berarti bermakna istri. Tapi kalau dia dalam Al-Quran ada kata zauj saja, jangan terjemahkan itu dengan kata suami saja. Kalau kayak gitu nanti kita bisa salah paham dalam menafsirkan ayat. Itu clue dalam memahami ayat. Ada doa misalnya dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Aku meminta perlindungan dari tetangga yang julid, tetangga yang buruk, dan dari pasangan yang menyebabkan ubanan sebelum waktunya. Dari pasangan yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya, bikin mumet. Dan kata zauj di situ maknanya apa? Suami atau istri? Min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Nah, zauj di sini sendirian, berarti maknanya apa? Pasangan. Nah, jangan seolah-olah kita katakan bahwasanya oh zauj di sini berarti suami. Akhirnya dijadikan dalil oleh para istri. Rasul aja meminta perlindungan dari suami yang bikin kita ubanan sebelum waktunya. Tapi kalau kita mau realistis, yang menyebutkan ini adalah Rasul. Dan Rasul pasangannya adalah istrinya. Berarti doa ini sebenarnya ditujukan untuk istri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Doa dari Rasul SAW. Maka dalam ini secara bahasa dulu bahwa zauj di dalam Al-Quran itu artinya pasangan. Dan ketika disandingkan dengan kata yang lain baru bermakna istri secara khusus. Nah, sekarang kita akan baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis. Habis itu kita bahas kriterianya satu-satu insyaallah ta'ala. Di sini penulis mengatakan az-zaujatu allati yatlubuhal muslim. Istri yang diidamkan oleh seorang muslim. Secara spesifik berarti kitab ini membahas soal istri idaman. Bagaimana istri yang ideal di dalam Islam. Kata penulis, wa intilaqan min hadhihi an-nadhrah as-samiyah liz-zawaji wal mar'ah la tastahwil muslimul haqq al-madhahirul farighah allati tastatirru biha ba'd fatayati hadzal asr. Ini kata-kata yang luar biasa. La tastahwil muslimal haqq al-madhahirul farighah allati tastatirru biha ba'd fatayati hadzal asr. Jangan sampai seorang muslim itu tergoda dengan penampilan fisik dari para pemudi-pemudi di zaman sekarang. Jadi penulis sudah mewanti-wanti bahwasanya zaman sekarang orang pasti akan melihat secara covernya saja, melihat penampilannya saja, lalu dia tidak mementingkan yang lainnya. Kan zaman sekarang kalau mulus, maka semuanya berjalan dengan lancar.
Kalau dia good looking, semuanya pasti lancar. Dan yang seperti ini itu tidak menjadi patokan di dalam syariat. Makanya penulis mengatakan jangan sampai kita tergoda dengan cover yang dibungkus oleh para fatayat. Fatayat itu artinya para pemudi. Para pemudi di zaman sekarang, para perempuan di zaman sekarang. Wa inna ma tastahwi syakhsiyatal fatah al-muslimah al-kamilah. Hendaknya dia itu mencari perempuan yang kepribadiannya muslimah secara sempurna. Jadi hendaknya laki-laki itu mencari wanita yang syakhsiyahnya bagus, kepribadiannya bagus. Jadi yang dicari itu bukan covernya tapi kepribadiannya. Dan di sini disebutkan al-muslimah. Muslimah. Jadi muslim itu cari pasangan yang muslimah. Capek-capek dilahirin muslim, tahu-tahu cari pasangan yang non-muslim. Ya. Capek-capek dididik sama orang tuanya buat ngaji di TPA, gede-gede cari calon yang kafir misalnya. Makanya seperti ini sangat disayangkan. Ada lagi orang sampai mengatakan gini, namanya jodoh nggak ada yang tahu katanya. Ya saya ketemunya sama yang beda agama mau gimana? Bukan ketemunya, 1:50, emang ente malas nyari, banyak ikan di lautan. Dan dia nemunya hanya ikan itu dan tidak mau mencari ikan yang lain. Artinya tidak ada alasan. Lalu kita mengatakan, kan dalam Islam boleh menikahi wanita ahlul kitab. Perlu kita ketahui zaman ini udah nggak ada lagi ahlul kitab. Tidak ada lagi orang yang memegang kitab yang utuh, otentik. Ada. Satu-satunya kitab yang otentik adalah Al-Qur'anul Karim. Maka untuk aman, sebagaimana ayat disebutkan bahwasanya budak muslim lebih baik daripada bangsawan yang bangsawan yang kafir. Dan budak wanita yang muslimah lebih baik daripada bangsawan yang kafir. Maka dalam hal ini mencari pasangan itu carilah yang syarat pertama adalah muslim, baligh, berakal gitu kan. Kita harus tahu bahwasanya pasangan itu yang pertama harus seagama. Dan tidak perlu repot-repot. Kalau misalnya dekat sama orang yang beda agama, langsung cari yang lain. Jangan cari masalah. Tuhannya saja sudah beda, bagaimana visi hidupnya. Ya, nggak mungkin bisa disatukan. Ya, bagaimana keyakinan saja berbeda. Bagaimana kalau kita pengen mendakwahi dia agar masuk agama kita? Jangan mimpi. Perjalananmu panjang. Sehingga cari yang aman-aman saja. Cari yang mudah-mudah saja. Mungkin boleh jadi kita yang tertarik untuk pindah. Karena kadang-kala memang inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat. Jadi kalau misalnya laki-laki punya pasangan yang kafir, udah cari yang lain supaya dia jauh lebih aman. Dan wanita memang secara fitrah itu sifatnya menarik. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan fitrah wanita itu membuat laki-laki tertarik kepadanya. Makanya ketika pertama kali kisah Adam dan pasangannya yang disebut-sebut sebagai Hawa, ya, Adam dan Hawa ini dosa pertama yang dilakukan oleh seorang manusia disebabkan oleh godaan dari Hawa. Adam akhirnya bisa memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT, itu juga karena request dari wanita yang dicintai. Itu pertanda bahwasanya memang wanita secara fisik dan secara batin dia sifatnya menarik. Dan laki-laki jangan mau bermain di area-area yang berbahaya di situ. Dia cari yang seagama dan itu jauh lebih baik. Terus di sini penulis mengatakan, "Olidha fahuwa yatarayyas fi ikhtiyarihi rafiqata umrihi mufattishan 'anil fatati allati tahallat bis sifatil islamiyatil 'aliyah allati tahaqqaqa al-hayah az-zawjiyah al-hani'ah al-mustaqirrah." Kata penulis, hendaknya dia itu mencari wanita yang memiliki sifat islami yang tinggi. Mencari wanita yang memiliki sifat yang baik, ad-dinul qawim, agamanya bagus, wal aqlur rajih, otaknya bagus. Kenapa kita harus cari wanita yang pintar? Apakah kita harus mencari pasangan yang pintar? Apakah seorang itu harus mencari wanita yang berpendidikan? Apakah wanita harus berpendidikan? Ini pertanyaan yang banyak sekali. Jawabannya wanita muslimah harus berpendidikan. Karena Islam mewajibkan berpendidikan bagi muslim dan muslimah. Maka belajarlah, jadilah wanita terdidik. Baik itu secara kuliah, formal, akademik, atau non-akademik. Silakan, yang penting dia belajar dan dia berpengetahuan. Ada sebuah syair yang mengatakan, "Idzan nisa'u nasya'na fi ummiyatin radha'ar rijalu jahalatan wa khumula." Kalau perempuan itu bodoh, maka dia akan menyusui dan melahirkan generasi-generasi yang bodoh. Makanya wanita harus berpendidikan. Dan bukan Islam yang mengajarkan wanita itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, karena dia nanti akan dinikahi dan di dapur. Bukan Islam yang ngajarin itu. Islam itu mengajar kita menjadi orang-orang yang berpendidikan. Carilah perempuan yang berpendidikan. Saya sekali lagi katakan yang akademik atau yang tidak akademik, yang penting dia mau belajar dan mau terus
belajar menjadi yang lebih baik. Maka wanita kalau mau sekolah S1, S2, S3, teruskan pendidikannya karena itu perintah dalam syariat untuk menjadi wanita yang terdidik. Berikutnya wasiratul husna. Lihat yang tadi kita sebutkan, yang pertama agamanya bagus. Nanti kita jabarkan. Agamanya bagus, bagaimana wanita yang agamanya bagus? Yang kedua al-aqlur rajih, akalnya pintar. Wasiratul husna, dan portfolionya itu baik. Rekodnya baik, track recordnya baik. Dia dari keluarga yang baik-baik dan dia juga terkenal sebagai orang yang baik dari dulunya. Mustahdiyan bihadiyir Rasulil Karim, sesuai dengan petunjuk dari Rasul. Nah, baru kita sebutkan kriteria wanita idaman yang disebutkan dalam hadis. Catat ini wahai para bujang hidin dan bujang hidat, wahai para pejuang KUA, ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan petunjuk bagaimana cara memilih pasangan. Kita hanya tinggal belajar dan belajar. Karena sejatinya kajian pranikah itu bukan membahas tentang ekonomi. Kajian pranikah itu membahas tentang kriteria dan bagaimana kehidupan itu bisa berjalan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi SAW memberikan kita gambaran 4 kriteria wanita idaman. 4 kriteria wanita idaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Nikahi wanita karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW ada 4 kriteria muslimah. Yang pertama karena maliha, karena hartanya. Dalam riwayat lain, duluan karena kecantikannya. Dalam riwayat lain disebutkan li jamaliha, karena kecantikannya. Tapi di sini di riwayat ini disebutkan karena hartanya. Yang kedua karena hasabnya, keturunannya, dari bebet bobot yang baik. Yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita karena kriteria yang keempat, maka kamu akan ringan bebannya. Dan taribat yadak maknanya adalah maka akan mudah urusanmu. Jadi kalau kita melihat kriteria wanita dari 4, yang pertama karena hartanya, dan definisi harta di sini maksudnya dari keluarga yang setara dengan keluarga si laki-laki. Jangan mencari adanya kesenjangan sosial nanti di dalam hubungan. Jadi jangan sampai laki-lakinya lebih kaya atau lebih miskin, begitu juga sebaliknya. Kalau bisa cari yang setara, supaya nanti kehidupannya juga enak. Sebenarnya bukan kehidupannya, dari mulai pernikahan juga udah nampak gitu. Kalau tidak setara, ada kesenjangan sosial, bahkan ekonomi, terlihat sekali nanti ada gap di situ. Dan Islam mengajarkan kita mencari yang sekufu. Sekufu itu setara. Dan definisi setara itu berarti dilihat dari bagaimana gaya hidupnya, bagaimana selera hidupnya, bagaimana keuangan keluarganya. Contoh misalnya nih perempuan setiap bulan sama bapaknya dikasih 2,5 juta setiap bulan. Jajannya sebulan 2,5 juta. Mau nikah sama antum sebulan 500, pamit antum. Gak bakalan bisa. Ini anak sama orang tuanya 2,5 juta itu belum jajannya. Misalnya, baru kebutuhannya 2,5 juta. Pas nikah sama antum, nggak mungkin harus kurang. Nah, itu yang berarti dilihat dari sisi bagaimana keuangannya di situ. Itu penting. Dan saya mau titip pesan kepada para laki-laki bahwa realistis itu harus. Realistis itu harus. Jangan mengatakan bahwasanya menikah itu bisa memperkaya diri kita, yang memberikan rezeki itu Allah. Gak bisa. Karena sejatinya semua itu dibangun dari proses. Dan kita harus realistis sebagai seorang laki-laki. Yang kedua dari sisi keturunannya. Dan keturunan dibagi dari bagaimana agama keluarganya. Jadi kalau keluarganya bagus agamanya, orang tuanya orang yang taat, ibunya juga orang yang taat, semuanya keluarga baik-baik, itu berarti kriteria idaman. Dan hasab juga dibahas tentang bagaimana bobot keturunannya. Wanita ini keluarganya gimana? Apakah keluarganya anaknya banyak misalnya, subur, keluarga yang subur, atau seperti apa? Itu harus dilihat. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Nabi juga mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud, al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang lembut dan subur. Diminta oleh Nabi SAW. Karena kenapa alasannya? Karena Nabi itu akan bangga nanti di hari kiamat umatnya banyak. Berarti Nabi SAW mengajarkan 12 anak lebih baik kan gitu ya, bukan 2 anak. Dan Nabi SAW meminta nikahi wanita yang subur dan banyak anak, karena di situ Nabi SAW bangga
bahwasanya umatnya banyak. Tapi dengan catatan, Nabi bangga umatnya banyak. Daripada punya anak banyak sesat semua, nggak jadi umat Nabi Muhammad, bahaya. Maka lebih baik 2 tapi jadi umat Nabi SAW yang taat dibandingkan 12 tapi malah sibuk TikTokan dan YouTubean. Maka lebih baik yang bisa kita kendalikan untuk bisa menjadi umat Nabi. Yang ketiga, cantiknya. Apakah cantik menjadi pertimbangan dalam syariat? Apakah cantik itu memang menjadi kriteria? Kenapa kok Islam ngajarin kita melihat cover? Secara fitrah seseorang itu akan melihat kita dari covernya. Karena kita tidak dikasih kekuatan tembus pandang untuk melihat langsung ke hatinya. Sehingga dari penampilannya, dari fisiknya, kita akan melihat bagaimana kualitas dirinya. Saya akan sampaikan beberapa dalil bahwasanya Rasul SAW juga mengajarkan kita untuk melihat fisik seseorang sebelum kita menikahinya. Makanya dalam syariat ada namanya apa? Nazar. Nah, ini saya mau ajarin nih proses di dalam syariat pernikahan tuh harus seperti apa. Jadi urutannya yang pertama adalah kalau kita kenalan namanya ta'aruf. Yang kedua setelah ta'aruf adalah nazar. Setelah nazar adalah khitbah. Setelah khitbah adalah nikah. Cuma 4 stepnya. Bro and sis, para jombloan dan jomblowati sekalian. Ya, bujang hidin dan bujang hidat rahimakumullah. Ya. Lihat ini stepnya hanya 4. Ta'aruf, berikutnya nazar, kita lihat dia. Dan nazar ini berlaku ketika wanita itu tertutup. Ketika wanita itu pakai niqab, pakai cadar, baru ada nazar. Atau misalnya wanita itu kita hanya kenal dari sosial media, belum pernah ketemu, itu nazar namanya. Lihat, Islam mengajarkan berarti ta'aruf itu tidak ketemu. Tapi ketemu pada saat nazar. Nah, zaman sekarang ta'aruf, ya udah nazar, ya udah khitbah, ya udah nikah. Orang sekarang pacaran udah kayak orang nikah, ada cerainya. Maka dalam ini kita harus tahu step meeting pertama itu adalah ta'aruf. Dan ta'aruf itu kenalan keluarganya. Saling kenal bagaimana karakter dia di keluarganya dan bagaimana karakter dia di hadapan teman-temannya. Makanya biasanya step ta'aruf ini malah jadi ketikung teman. Karena dia nanya sama teman, tau-tau jodohnya sama teman gitu kan. Makanya ini gara-gara seperti ini jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan target. Tapi begitulah caranya, ta'aruf, habis itu nazar. Dan nazar itu dipertimbangkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan kasih contoh satu. Hadis ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala khatabtu imra'atan ala ahdi Rasulullah SAW. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini khitbah satu wanita di zaman Rasul. Faqala Nabi SAW. Nabi bilang kepada Al-Mughirah, anazarta ilaiha? Apakah kamu sudah melihatnya? Berarti logikanya apa? Al-Mughirah mengkhitbah wanita, udah lihat belum? Coba di zaman sahabat berarti mereka udah ngelamar padahal belum ngelihat nih. Sesuai apa enggak? Kata Nabi SAW, anazarta ilaiha? Apakah kamu sudah melihatnya? Sudah nazar? Qultu la. Belum. Qala, kata Rasulullah SAW, fanzur ilaiha. Lihat dulu. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Karena sejatinya melihat itu bisa mengekalkan hubungan antara kalian berdua. Kenapa? Karena kadang-kala melihat itu kalau sudah srek, sudah selera, maka berikutnya juga baik. Bahkan yang cadaran, yang pakai niqab, proses nazar itu boleh dilihat wajahnya, boleh dibuka. Dengan syarat dia itu punya niat untuk khitbah. Walaupun belum sampai nikah ya, dia punya niat untuk khitbah. Jadi nazar berikutnya baru khitbah. Cocok baru khitbah. Kalau tidak cocok apa? Ya sudah, cari yang lain. Makanya zaman sekarang ada ikhwan-ikhwan ilegal kita sebutnya. Ikhwan-ikhwan ilegal, iya. Tim sah syar'i ya, buaya syar'i ini. Dia demen banget nazar, tapi nggak dikhitbah-khitbah ceweknya. Bertakwalah wahai para laki-laki yang seperti ini. Jadi dia pindah ke wanita-wanita, ke sini khitbah, nggak serak, cari lagi yang lain, khitbah nazar lagi. Nazar lagi. Makanya kita sebut Abu Nazar. Abu Nazar dia. Tukang nazar dia. Dia nazar 10 wanita. Kalau ada temannya mau nazar, dia bilang, "Ukhti yang itu kan, saya udah lihat. Yang itu kan, saya udah lihat." Ini Abu Nazar. Wal'iyadzubillah, ini Fir'aun zaman ini. Maka dalam hal ini, kalau misalnya seperti ini, kayaknya dia mempermainkan syariat dan dosa. Maka dia tidak dihukumi nazar, namun dihukumi zina mata. Wal'iyadzubillah. Itu artinya bahwasanya Rasulullah SAW juga memerintahkan kita melihatnya. Kisah lagi, misalnya ja'a rajulun khataba imra'atan minal ansari ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang ingin melamar wanita Ansar. Faqala lahu Rasul Karim, "Hal nazarta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat wanita tersebut? Qala la, belum. Fa amarahu an yanzura ilaiha, dan Rasul nyuruh supaya laki-laki itu melihat dulu
perempuannya. Berarti benar nggak Islam melihat dulu fisiknya? Jawabannya iya. Dan cantik itu relatif atau tidak? Saya sebagai laki-laki mengatakan bukan cantik yang relatif, tapi jelek yang relatif. Kalau cantik ijma. Kalau cantik dibangun di atas ijma, yang relatif itu jelek. Ini bercanda ya jamaah. Jadi bahwa sebenarnya orang mengatakan cantik relatif memang selera, karena cantik itu selera. Ada yang mengatakan ini cantik, bagi yang lain tidak. Tapi sebenarnya cantik itu ijma. Dan dia dibangun di atas ijma, jelek yang relatif. Bagi ini orang jelek, bagi ini cantik, kan gitu. Berarti yang masih ikhtilaf baina ar-rijal adalah jeleknya, bukan cantiknya. Wah, cantik, semua sepakat. Oh, ini cantik, emang cantik. Semua orang bilang cantik, baru ijma. Berarti yang relatif adalah jeleknya. Saya menyelisihi kaidah umum. Bukan cantik yang relatif, tapi jelek yang relatif. Dan tidak ada yang jelek, karena makhluk Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dalam bentuk yang indah. Hanya saja ini soal selera. Dan tidak bisa kita sebutkan cantik atau jelek. Ini soal selera. Ada yang mungkin suka begini, ada yang suka begini, dan begitu. Dan itu sifat fitrah manusiawi yang tidak bisa kita salahkan. Dan kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan yang lebih penting dari 3 yang di awal tadi, yaitu harta, keturunan, dan juga fisik, adalah agamanya. Makanya Nabi fazfar bidzatid din, kamu pilih yang keempat ini kriterianya. Cari yang agamanya cantik, agamanya bagus. Maka kamu akan tenang hidupnya. Kenapa demikian? Karena wanita salehah adalah yang kemarin kita sebutkan bahwasanya wanita salehah adalah perhiasan yang dimiliki oleh orang yang tinggal di dunia ini. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Jadi perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Dan definisi salehah kita jabarkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Boleh dicatat surat An-Nisa ayat 34, ini kriteria wanita salehah yang disebutkan oleh Allah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang disebut wanita salehah adalah yang taat, qanitat, taat. Dan di sini taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang taat kepada Allah? Karena wanita yang taat kepada Allah pasti taat kepada suaminya. Maka dalam hal ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab wanita taat kepada pasangannya. Dan pasangan yang tidak mau taat kepada istri yang tidak mau taat kepada suaminya, itu mungkin karena dia juga tidak taat kepada Allah. Karena wanita yang taat kepada Allah pasti taat kepada perintah Allah, dan Allah nyuruh wanita untuk taat kepada suaminya. Maka wanita di situ taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya saat tidak bersama pasangannya. Kenapa saat tidak bersama? Kalau bareng mungkin semua orang bisa menutupi segalanya. Tapi kalau saat tidak ada, maka fitrahnya terlihat. Dia menjaga dirinya atau tidak. Dan kriteria perempuan yang solehah berarti taat dan menjaga dirinya saat tidak bersama dengan pasangannya. Itu juga disebutkan oleh Nabi SAW. Ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar. Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik yang atau sebaik-baik perhiasan bagi seorang laki-laki? Al-mar'atu salihah, sebaik-baik perhiasan bagi laki-laki adalah wanita yang salihah. Dan dijabarkan sama Nabi. Lihat kriteria salihah, versi Quran tadi sudah sebutkan. Sekarang versi hadis. Kata Nabi SAW, "Idza nazara ilaiha sarrathu." Kalau kamu melihat dia, maka kamu akan senang dengannya. Atau bahasa lainnya, kalau kamu melihat dia, wajahnya tuh ngademin, nenangin. Ini nasihat buat para wanita, terutama bagi para pasangan, bagi para istri, bahwa cantik di hadapan pasangan itu ibadah. Cantik di depan pasangan adalah ibadah. Wahai para istri, ketahuilah bahwasanya kecantikan kalian itu khusus buat pasangan kalian. Maka cantiklah di rumah, jangan pas mau ke undangan doang. Kalau ke undangan, Masya Allah, semua baju-bajunya dikeluarin, make upnya Masya Allah. Kalau di rumah, koyok di jidat, koyok di punggung, minyak angin di kanan, di kiri, subhanallah. Suaminya jangankan membahas tentang hasrat, ya. Menciumnya udah kayak tinggal sama nenek-nenek, ya. Usianya masih muda tapi udah bau minyak angin dan seterusnya, subhanallah. Dan perempuan ini kadang kalau mau ke undangan, kalau mau ke acara-acara, cantiknya Masya Allah. Tapi kalau di rumah ya sobek lah dasternya. Ya Allahu Akbar. Padahal kecantikanmu di hadapan suamimu adalah ibadah, dan kecantikanmu di hadapan orang-orang yang haram bagimu dosa. Jangan biarkan orang lain tertarik kepadamu di luar, tapi biarkan suamimu tertarik di dalam.
Mungkin di luar orang-orang taunya dia tertutup sekali. Tapi di dalam rumah jadilah wanita terbuka, silahkan untuk suaminya. Jadi kalau mau berpenampilan yang terbuka di rumah, di depan suaminya saja. Tapi kalau di luar jangan. Wanita solehah, wanita muslimah itu terbukanya di depan suaminya, bukan di depan orang lain. Jadi saya sampaikan kepada para wanita bahwa laki-laki itu perlu dimanjakan matanya. Sedangkan perempuan perlu dimanjakan rekeningnya. Bukan telinganya. Dulu guru saya bilangnya gitu. Antum harus tahu bahwa laki-laki itu manjakan matanya, perempuan itu manjakan telinganya. Bohong Ustadz itu Anda bilang. Wanita itu dimanjakan dompetnya, rekeningnya. Dia bisa jajan itu udah bahagianya dia gitu. Tapi dalam hal ini laki-laki itu dia melihatmu dalam keadaan yang cantik itu sudah menenangkan hidupnya. Kalau wanitanya, istrinya itu cantik bagi dia, maka dia tidak akan mencari wanita cantik lainnya di luar. Atau mungkin ada yang mengatakan gini, kalau laki-lakinya buaya, ya buaya aja, misalnya gitu kan. Ketahuilah buaya itu ada yang terbuat dan ada yang tabiat. Kalau lahirnya dari ibu buaya, ya buaya berarti dia. Tapi kalau laki-laki yang lahirnya dari manusia, ya terbuat jadi buaya gitu. Dan yang menyebabkan dia jadi buaya adalah karena itu dia tidak melihat kecantikan dari pasangannya. Awal nikah jago dandan. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, subhanallah, keluar aura-aura yang tidak pernah munculnya. Awal nikah itu, kalau mau buang angin, minta izin dulu. Saya minta izin dulu ya, mau ngumpet jauh-jauh itu. Hari-hari berikutnya, subhanallah, perang dunia setiap hari. Gitu. Jangan seperti itu, karena itu bisa menghilangkan ketertarikan wanita kepada istrinya. Maka, saya pribadi selalu berdoa bahwa, ya Allah, jadikanlah di mata saya yang paling cantik hanya istri saya. Karena itu intinya. Kita mungkin ketemu dengan banyak orang dan mungkin bisa jadi lebih cantik. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah yang paling cantik di mata saya cuma istri saya. Itu yang membuat kita lebih terjaga. Dan kalau suami sudah berdoa seperti ini, istri duduk tenang di rumah, jaga dirinya. Karena suaminya sudah berdoa supaya Allah menjaga matanya. Dan semua kemaksiatan berawal jendelanya itu dari mata. Maka wahai para wanita, sekali lagi, skincare Anda, make up Anda itu buat pasangan. Dan jangan gunakan itu buat yang lain. Berarti suami harus ngasih skincare, ngasih makeup? Iya, itu bagian dari nafkah. Dan suami harus tahu diri. Kalau mau istrinya cantik, modalin. Itu baru suami yang jelas. Nyuruh cantik tapi nggak pernah modalin buat beli alat-alat kecantikan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita ngelihat dia nenangin, ngademin mata. Yang kedua, kalau kita suruh, maka dia taat. Makanya tugas wanita itu bukan nyuci, bukan nyetrika, bukan masak, bukan beres-beres rumah, bukan ngurus anak. Dalam Islam tuh bukan itu tugas wanita. Tugas istri itu bukan nyuci, segala macam bukan. Jangan sangka bahwasanya wanita itu tugasnya sama kayak pembantu, bukan. Dalam Islam tugas wanita cuma satu, taat. Disuruh nyetrika, taat. Disuruh nyuci, taat lah nyuci. Disuruh masak ya, taat masak. Itu aja, tugasnya taat aja. Ya, kalau emang suaminya kebetulan nyuruh masak ya masak, nyuruh nyuci ya taat nyuci. Adapun semua itu bukan job desk-nya istri memang. Job desk istri cuma taat saja. Nah, yang berikutnya wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau si suaminya lagi pergi, maka dia menjaga dirinya. Maka kriteria wanita yang idaman adalah saat dia ditinggal sama pasangannya, dia bisa menjaga dirinya, menjaga nama baik pasangannya dan menjaga kesucian dirinya. Saya punya kisah tentang istrinya Nabi Ismail. Di mana Nabi Ismail saat itu lagi keluar. Dalam satu riwayat Nabi Ismail lagi berburu. Di rumah istrinya ditinggal. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tua ke rumah istrinya Nabi Ismail. Diketoklah rumahnya dan disuruh masuk sama istrinya Nabi Ismail. Silakan masuk. Ketika di dalam, istrinya Nabi Ismail ngoceh, ngejelasin, ngejelek-jelekin suaminya. Suami saya itu begini, begitu, orangnya pakai begini dan begitu. Diceritain sama laki-laki tua ini. Padahal laki-laki tua ini nggak dikenal. Si perempuan ini nggak tahu siapa laki-laki ini. Dan laki-laki ini juga tidak kenal siapa perempuan ini. Orang asing. Udah disuruh masuk aja udah salah. Terus diceritain keburukan-keburukannya. Setelah itu pulanglah si laki-laki ini. Keluar, ketemu sama Nabi Ismail. Dan ketahuilah laki-laki tersebut adalah Nabi Ibrahim. Alias adalah bapaknya, alias adalah mertuanya. Dan zaman dulu nikah nggak pernah ketemu soal itu. Nggak pernah ketemu mertua dan menantu. Sehingga nggak saling kenal. Si menantu nggak kenal mertuanya, mertua nggak kenal. Mertuanya tahu itu rumahnya Ismail, tapi si anaknya itu tidak tahu. Jadi si Nabi Ibrahim ngomong sama Nabi Ismail, ghayyir atabababika. Rubah
engsel pintu kamu. Ganti itu engsel pintu. Dan itu isyarat bahwa ganti istrimu. Nabi Ibrahim nyuruh apa? Ceraikan istrimu. Setelah itu Nabi Ismail ceraikan istrinya. Karena alasannya apa? Dia tidak bisa menjaga nama baik suaminya saat suami lagi nggak ada. Dia masukkan laki-laki lain ke rumahnya itu udah menghancurkan harga diri perempuan. Dan dia ceritakan keburukan suaminya itu sudah menghancurkan nama baik suaminya. Tidak ada yang boleh masuk ke rumah kecuali atas izin suaminya. Semendesak apapun. Dan kepada para bapak RT, bapak RW, kalau mau ke rumah suaminya lagi nggak ada, pulang. Gak usah maksa masuk. Kadang RT ini subhanallah ngetok-ngetok pintu masuk. Bu, ada ini, ada itu. Nggak ada. Kalau suami nggak ada, nggak usah masuk. Dan wahai para muslim, tahulah bahwa batasan-batasan dalam bertamu itu harus ada. Maka sekalipun itu Pak RT ngetok rumah, kalau suami lagi nggak ada, jangan diizinin masuk. Siapapun yang ngetok rumah, presiden misalnya ngetok rumah antum mau masuk rumah, jangan suruh masuk, suruh keluar, suruh pulang. Siapapun yang nyuruh, sepenting apapun, jangan masukkan laki-laki lain ke dalam rumah kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurat. Nah, kisah ini menjadi gambaran bahwasanya wanita itu secara fitrah memang punya unek-unek dan dia pengen cerita sampai dicerita kepada siapapun sekalipun laki-laki yang dia tidak kenal. Dan zaman sekarang cara menceritakannya berbeda. Ada namanya WhatsApp, ada namanya Instagram. Dia memang tidak cerita kepada siapapun, tapi dia cerita di story, dicurhat suami saya begini. Ini cara ganti suami di mana gitu misalnya. Bikin story seperti itu, subhanallah. Dan saya lihat bahwa terkadang ibu-ibu itu paling senang curhat di status WA misalnya. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Wanita muslimah tidak curhat di sosial medianya karena dia tahu yang melihat itu pasti banyak dan dia tidak akan membuka aib dirinya dan keluarganya. Maka kriteria di dalam Islam yang disebutkan yang pertama adalah wanita yang bagus agamanya dan itu lebih utama. Yang kedua adalah secara harta dia sekufu. Yang ketiga secara nasab, secara keturunan dia juga baik. Dan yang terakhir adalah secara fisik dia juga enak dilihat. Maka dalam hal ini Nabi SAW menginginkan kita mencari wanita yang bagus agamanya. Makanya Nabi SAW tadi menjelaskan dalam hadis, kalau dilihat, dipandang, menyenangkan hati, kalau diperintah dia taat, dan kalau dia sedang ditinggal pergi, maka dia menjaga dirinya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Dan perempuan mau masuk surga itu gampang. Perempuan mau masuk surga itu lebih gampang daripada laki-laki. Makanya sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau perempuan itu salat 5 waktu, yang pertama itu salat, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua puasa Ramadan. Maksudnya puasa Ramadan itu dia mentaati perintah Allah yang wajib. Terus juga wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, kesucian keharga diriannya. Wa ata'at zaujaha. Yang keempat lihat, dia taat sama suaminya. Jadi yang pertama salat, kedua puasa, yang ketiga itu dia jaga kemaluannya, yang keempat taat sama suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke surga dari pintu yang kamu mau. Hadis yang sahih. Jadi kalau istri mau masuk ke surga, ini kriterianya. Inilah bidadari-bidadari surga yang ada di dunia sejatinya. Karena mereka sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perhatikan bahwa kriteria-kriteria yang disebutkan itu menjadi nasihat buat kita, dan saya perlu sampaikan bahwa Rasul atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memberikan ketegasan tentang kriteria perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu kunci kehidupan. Dan kehidupan bermula dari perempuan. Akan lahir nanti banyak orang dari perempuan. Jadi kualitas perempuan itu menjamin kualitas generasi berikutnya. Makanya perempuan itu dijaga ketat di dalam syariat. Karena kehidupan bermula darinya. Dan surga berada pada ridhonya. Subhanallah. Allah SWT menjadikan surga ada pada ridho ibu juga. Dan hidupnya ibu itu bagian dari kebahagiaan seorang anak. Terakhir kata Nabi SAW, "Iyyakum wa qadra'ad diman." Berhati-hatilah kalian terhadap wanita yang cantik di lingkungan yang buruk. Berhati-hatilah kalian dari wanita yang cantik namun tinggal di lingkungan yang buruk. Ini menandakan kriteria yang kelima bahwasanya lihat bagaimana lingkungannya.
Selain dari internal, kita juga harus melihat dari eksternal. Atau bahasa gampangnya, lihat circle mainnya. Anak kajian kah? Anak tongkrongan kah? Anak apakah? Anak senopati kah misalnya? Maka itu kita harus tahu bagaimana circle-nya. Ya, kalau misalnya circle-nya baik, maka itu kualitasnya juga baik secara dirinya. Karena dia mungkin boleh jadi dari keluarga yang baik-baik, tapi karena lingkungannya buruk, khadra ad-diman. Dia adalah wanita yang sebenarnya dari lingkungan yang baik, tapi terjerumus kepada pertemanan yang buruk, akhirnya menjadi kualitas yang buruk. Al-mar'atul husna fil manbatis su. Wanita yang cantik namun berada pada lingkungan yang buruk. Dan bonus yang terakhir adalah saya akan sebutkan kriteria laki-laki idaman. Jadi saya udah berpanjang kali lebar itu kriteria perempuan idaman. Sekarang yang terakhir adalah kriteria laki-laki idaman. Dan kita akan tutup majelis ini pada kriteria laki-laki idaman. Kata Nabi SAW, laki-laki yang idaman adalah, tapi pesan ini disampaikan kepada orang tua. Bukan kepada si anak, bukan kepada si perempuan, bukan. Tapi kepada orang tua yang punya anak gadis. Disampaikan kepada mereka, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, nikahilah. Lihat tadi perempuan kriterianya berapa tadi? Disebutkan banyak laki-laki 2 biji doang. Yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Ada mukanya disebutin baik mukanya. Kenapa? Karena kebahagiaan perempuan itu ada pada kualitas agama si laki-laki dan kualitas akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, hidup dia bahagia, dia di treatment sebaik-baiknya. Dia nggak mungkin ada KDRT, dia nggak mungkin disiksa, dia nggak mungkin apa. Dia dapat laki-laki yang terbaik. Baik agamanya, soleh laki-laki ini, dan baik akhlaknya, berarti dia mengaplikasikan agamanya. Dan semua laki-laki yang baik agamanya, insya Allah baik akhlaknya. Kalau laki-laki baik akhlaknya, baik agamanya enggak? Kalau kita balik. Laki-laki itu kalau baru kenalan, akhlaknya baik loh. Tapi ketika udah bareng, udah nikah, baru ketahuan dajjalnya. Nah, kejadian-kejadian demikian terjadi, sehingga laki-laki mungkin bisa menjadi sosok yang paling baik di awal-awal dan akan berubah ke tabiatnya ketika memang dari dasar dia tidak baik. Maka wahai para bapak, ketika ada anak laki-laki yang mau meminang anak gadismu dan dia baik agamanya, baik akhlaknya, nikahilah meskipun belum baik pekerjaan atau ekonominya. Jangan dikit-dikit halo dek yang dicari. Kalau nggak halo dek, yang bajunya coklat dicari pokoknya. Kalau udah PNS, nikahin. Zaman sekarang orang tua itu masih pokoknya kalau anak ini PNS atau anak pejabat atau apa, nikahi. Hal-hal tersebut itu tidak pernah disampaikan oleh syariat. Walaupun saya harus tekankan bahwasanya laki-laki itu mesti punya pekerjaan. Meskipun, makanya kata-katanya gini, bukan kerja tetap, tapi tetap kerja. Jadi bukan punya kerja tetap, tapi tetap kerja. Biarin kerjaannya nggak tetap, tapi dia tetap berusaha untuk kerja. Itu jauh lebih baik. Harga diri laki-laki itu ada pada bagaimana dia mencari rezeki itu. Bagaimana dia kerja. Itu yang dipegang bagi seorang laki-laki. Jadi, wahai para bapak, sekarang harus lebih ketat lagi mencari pasangan buat anaknya. Jangan dikit-dikit restuin. Tapi mohon maaf, ini kata-kata terakhir agak nyelekit. Kadangkala anaknya dipacarin maunya gratis. Pas dinikahin minta maharnya mahal. Savage itu kata-kata yang terakhir. Sehingga dipacarin gratis. Dipacarin tuh bayaran cuma martabak. Pas dinikahin, gede amat itu maharnya. Subhanallah. Dipacarin gratis anaknya ini, bawa jangan pulang malam-malam. Dinikahin, mau diajak ibadah, mau diajak halal. Dia susah maharnya. Subhanallah. Anda wahai para bapak-bapak yang mempersulit laki-laki untuk menikahi anak Anda, istighfarlah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Video ini harus sampai kepada antum. Supaya antum bisa sadar bahwasanya Nabi SAW mengajarkan baik agama, baik akhlak. Soleh, akhlaknya bagus, langsung nikahin. Soal rezeki Allah yang atur. Allah yang kasih. Yang penting dia punya kerjaan dan dia sanggup membiayai anakmu. Bahkan para ustadz mengatakan, kalau emang dia belum bisa menghidupin anakmu, bukankah kamu juga masih bisa menghidupkan mereka berdua? Tegas Islam itu. Kalau bagus agamanya nih, bagus nih, akhlaknya bagus, tapi dia belum punya kerjaan yang bagus, kasih dulu awal-awal. Nanti dia akan mengelola itu semua sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Apa susahnya dibandingkan anak Anda terjerumus kepada perzinahan, hamil duluan lalu minta dinikahin, gimana? Orang tua zaman sekarang mempersulit anaknya dinikahin, tapi sangat mudah disogok agar anaknya dipacarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.